Bagaimana jika peradaban paling maju yang pernah ada di bumi tidak musnah oleh waktu, tetapi sengaja dihapus dari ingatan manusia? Bagaimana jika Atlantis bukan sekadar mitos, melainkan peringatan tentang kesombongan ilmu, kekuasaan tanpa hikmah, dan pengetahuan yang melampaui akhlak? Bayangkan sebuah negeri megah dengan teknologi yang tak bisa kita jelaskan hari ini. Bangunan yang selaras dengan energi alam, manusia yang memahami langit dan bumi, serta ilmu yang menyatukan sains dan kesadaran. Lalu, dalam satu masa yang singkat, semuanya lenyap, ditelan air, gempa, dan sunyi sejarah. Tidak ada reruntuhan yang jelas, tidak ada lokasi pasti, hanya jejak samar yang tersebar di legenda, teks kuno, dan bisikan para filsuf. Malam ini, atau kapanpun kamu menonton video ini, kita tidak akan membahas Atlantis seperti buku pelajaran. Kita akan menyusuri jejaknya, jejak yang tersembunyi dalam tulisan Plato, simbol-simbol kuno, struktur bawah laut, hingga nilai spiritual yang seolah sengaja disamarkan. Kita akan bertanya, apakah Atlantis benar-benar tenggelam, atau manusia modernlah yang tenggelam dalam lupa? Ada pengetahuan tertentu yang ketika jatuh ke tangan yang salah, justru membawa kehancuran. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa ilmu tanpa kebijaksanaan hanya mempercepat keruntuhan. Dan mungkin, hanya mungkin, Atlantis adalah contoh paling awal dari hukum alam itu. Sebuah peradaban besar yang lupa pada batas, lupa pada keseimbangan, dan lupa bahwa kekuatan sejati bukan pada teknologi, tetapi pada kesadaran. Video ini akan membuka lapisan demi lapisan tentang mengapa Atlantis harus dilupakan, tentang jejaknya yang masih tersisa hingga hari ini, dan tentang pelajaran sunyi yang relevan dengan dunia modern yang kembali berjalan di jalur yang sama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini kepada mereka yang haus akan pengetahuan tersembunyi. Dukunganmu membantu konten seperti ini terus hidup, melawan arus lupa. Tarik napas perlahan, tenangkan pikiran, karena perjalanan ini bukan hanya tentang Atlantis, tetapi tentang manusia, dan apa yang terjadi ketika kita melupakan asal dan tujuan kita. Jika kamu siap, beri tanda di komentar. Dan ketika kamu sudah siap, kita akan masuk ke jejak sejarah dan makna yang selama ini disembunyikan. Sebelum Atlantis menjadi legenda, ia adalah peringatan. Setidaknya, begitulah ia muncul dalam salah satu catatan tertua yang kita miliki, tulisan Plato, sekitar 2400 tahun lalu. Dalam dialog Timaeus dan Kritias, Plato tidak menulis Atlantis sebagai dongeng anak-anak. Ia menggambarkannya sebagai sebuah kekuatan besar, peradaban maritim yang kaya, maju, dan hampir tak terkalahkan. Namun justru di sanalah awal kejatuhannya. Plato menyebut bahwa Atlantis runtuh bukan semata karena bencana alam, tetapi karena kerusakan moral. Ketika manusia di sana mulai mabuk oleh kekuasaan, lupa pada tatanan kosmik, dan menjadikan ilmu sebagai alat dominasi, alam atau hukum yang lebih tinggi mengambil kembali keseimbangannya. Dalam satu hari dan satu malam, Atlantis tenggelam ke dalam lumpur dan laut. Namun pertanyaannya, jika Atlantis hanyalah mitos, mengapa kisah serupa muncul di banyak kebudayaan? Bangsa Mesir kuno berbicara tentang Zeb Tepi, zaman pertama sebelum kehancuran besar. Bangsa Sumeria menulis tentang banjir yang menghapus peradaban awal. Di Nusantara sendiri, legenda tentang daratan besar yang tenggelam, sering dikaitkan dengan Sundalan, masih hidup dalam cerita rakyat. Seolah ada ingatan kolektif umat manusia tentang satu peradaban besar yang hilang. Secara filosofis, Atlantis melambangkan satu siklus abadi. Manusia menemukan ilmu, manusia merasa berkuasa, manusia melampaui batas, kehancuran terjadi, sejarah diulang. Inilah mengapa pengetahuan tentang Atlantis menjadi samar. Bukan karena tidak ada jejak, tetapi karena maknanya berbahaya bagi mereka yang belum siap. Ilmu yang terlalu cepat diakses tanpa kedewasaan batin hanya akan melahirkan kesombongan baru.
Maka pengetahuan ini disebarkan bukan lewat buku teks, melainkan simbol, mitos, dan peringatan tersirat. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, ada keyakinan bahwa tidak semua ilmu layak diumbar. Sebagian harus disembunyikan, bukan untuk dimonopoli, tetapi untuk melindungi manusia dari dirinya sendiri. Atlantis menjadi cermin. Secerdas apapun sebuah peradaban, jika ia memutus hubungannya dengan nilai ketundukan pada hukum alam dan etika langit, maka kehancuran hanya soal waktu. Dan mungkin itulah sebabnya hingga hari ini, lokasi Atlantis tidak pernah benar-benar disepakati. Ada yang mencarinya di Samudra Atlantik, di Mediterania, di Antartika, bahkan di Asia Tenggara. Namun semakin keras manusia mencarinya secara fisik, semakin jauh ia dari pemahaman sejatinya. Karena Atlantis bukan sekadar tempat, ia adalah keadaan kesadaran. Sekarang aku ingin mengajak kamu yang sedang menonton. Tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota atau negara mana? Apakah jejak cerita Atlantis ini bergema sampai ke tempatmu? Dengan menuliskannya, kamu bukan sekadar berkomentar, kamu sedang ikut menyambung ingatan yang pernah terputus. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah jejak Atlantis secara lebih mendalam. Bukan hanya dari teks kuno, tetapi dari simbol, teknologi, dan tanda-tanda aneh yang masih tertinggal di dunia modern. Tetap di sini, karena semakin jauh kita melangkah, semakin tipis batas antara mitos dan kenyataan. Jika Atlantis benar-benar musnah, mengapa bayangannya masih terus muncul di berbagai belahan dunia? Inilah pertanyaan yang membawa kita ke inti pembahasan. Karena jejak Atlantis tidak selalu hadir sebagai bangunan utuh atau kota tenggelam yang menunggu ditemukan. Ia hadir sebagai pola pengetahuan, pola arsitektur, dan pola kesadaran manusia yang berulang. Mari kita mulai dari satu hal yang sering luput. Keseragaman pengetahuan kuno. Di Mesir, kita menemukan piramida yang presisi matematisnya menakjubkan. Di Amerika Selatan, bangsa Inka membangun kota di ketinggian dengan batu raksasa yang dipotong tanpa semen, namun saling mengunci sempurna. Di Asia, struktur megalitik berdiri selaras dengan arah mata angin dan pergerakan langit. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana mereka membangunnya, tetapi dari mana pengetahuan itu berasal, dan mengapa muncul hampir bersamaan di tempat yang saling terpisah oleh samudra. Disinilah sebagian peneliti alternatif melihat Atlantis bukan sebagai pusat kekuasaan, melainkan pusat distribusi ilmu. Sebuah peradaban induk yang menyebarkan pengetahuan ke koloni-koloni di seluruh dunia. Ketika pusatnya runtuh, cabang-cabangnya bertahan dalam bentuk simbol, tradisi, dan mitos lokal. Atlantis menurut gambaran ini adalah simpul. Bukan satu titik, tetapi jaringan. Namun ada satu kesamaan mencolok. Hampir semua peradaban kuno besar memiliki kisah tentang air sebagai pemusnah. Banjir besar, laut yang naik, daratan yang hilang. Secara metaforis, air melambangkan pemurnian. Ia menghapus tetapi juga mengembalikan keseimbangan. Atlantis bisa jadi tidak dihukum, melainkan dikembalikan ke keadaan nol. Karena telah menyimpang terlalu jauh. Sekarang kita masuk ke aspek yang lebih halus, teknologi kesadaran. Legenda menyebut bahwa bangsa Atlantis tidak hanya menguasai teknologi fisik, tetapi juga energi suara, kristal, dan getaran. Dalam banyak kisah, kristal disebut sebagai sumber daya utama Atlantis, bukan sekadar batu, tetapi penyimpan dan pemancar informasi. Jika ini terdengar seperti fiksi, ingatlah, teknologi modern kita hari ini, komputer, jam atom, komunikasi, semuanya berbasis getaran dan frekuensi. Pertanyaannya, apakah kita baru menemukannya, atau justru menemukannya kembali? Disinilah kisah Atlantis menjadi tidak nyaman bagi sejarah resmi. Karena jika peradaban ribuan tahun lalu sudah memahami hal-hal yang baru kita pahami hari ini, maka narasi kemajuan linear runtuh. Maka lebih aman bagi banyak pihak untuk menyebut Atlantis sebagai mitos, daripada menghadapi kemungkinan bahwa manusia modern bukan puncak peradaban, melainkan pengulang siklus.
Namun aku ingin kamu perhatikan satu hal penting. Semakin tinggi ilmu Atlantis, semakin jauh mereka dari keseimbangan batin. Ilmu yang tidak dibingkai oleh kesadaran etis berubah menjadi alat ego. Ketika pengetahuan digunakan untuk menguasai, bukan menjaga, maka kehancuran menjadi konsekuensi alami. Di titik ini, kita dibiarkan dengan pertanyaan yang sengaja tak dijawab sepenuhnya. Apakah Atlantis hancur karena bencana? Atau karena manusia di dalamnya gagal menjaga amanah ilmu? Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, membongkar mitos, kesalahpahaman, dan fakta-fakta tersembunyi yang jarang dibahas. Kita akan melihat Atlantis bukan dari kacamata romantis, tetapi sebagai cermin tajam bagi dunia hari ini. Tetap bersama aku, karena semakin dekat kita ke inti, semakin jelas bahwa kisah ini bukan tentang masa lalu saja. Di titik ini, banyak orang mulai terbelah. Sebagian berkata, Atlantis hanyalah alegori Plato. Sebagian lain yakin, Atlantis adalah peradaban nyata yang sengaja disembunyikan. Namun kebenaran seringkali tidak berdiri di satu sisi ekstrem. Ia berada di ruang sunyi di antara keduanya. Mari kita luruskan satu kesalahpahaman besar. Menyebut Atlantis sebagai mitos tidak otomatis berarti fiksi. Dalam tradisi kuno, mitos adalah cara paling aman untuk menyimpan pengetahuan berbahaya. Dibungkus cerita agar hanya dipahami oleh mereka yang merenung, bukan oleh mereka yang tergesa. Plato sendiri bukan penulis dongeng. Ia seorang filsuf yang sangat berhati-hati dengan kata. Ketika ia menuliskan detail ukuran kota, struktur sosial, hingga sistem kekuasaan Atlantis, itu terlalu spesifik untuk sekadar simbol kosong. Namun ia juga tahu, tidak semua kebenaran boleh disajikan mentah. Sekarang mari kita lihat fakta-fakta yang sering dihindari. Penemuan struktur bawah laut di berbagai tempat, seperti formasi batu menyerupai jalan, tangga, dan dinding, memicu pertanyaan serius. Apakah semuanya fenomena alam? Mungkin. Tapi mengapa pola-pola itu begitu simetris, begitu manusiawi? Ilmu pengetahuan modern sering berhenti pada kalimat aman, belum dapat dipastikan, dan disitulah banyak kebenaran dikubur, bukan dengan penolakan, tetapi dengan penundaan tanpa akhir. Ada juga hipotesis yang lebih sunyi. Atlantis tidak hilang karena tenggelam semata, tetapi karena terpecah. Para penyintasnya menyebar, membawa potongan ilmu yang kemudian berkembang menjadi peradaban-peradaban besar dunia. Inilah mengapa kita menemukan kesamaan simbol, mata, ular, matahari, gunung, dan air di budaya yang tak pernah bertemu secara historis. Namun ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Legenda menyebut bahwa menjelang kehancurannya, Atlantis terpecah menjadi dua golongan. Mereka yang masih menjaga keseimbangan, dan mereka yang terobsesi pada kekuasaan. Konflik internal ini melemahkan fondasi peradaban. Ketika kehancuran datang, ia bukan kejutan, melainkan puncak dari serangkaian pilihan keliru. Inilah paradoks Atlantis. Semakin tinggi kecerdasan, semakin besar potensi kejatuhan. Dan inilah alasan mengapa kisah Atlantis tidak pernah diajarkan secara serius. Bukan karena ia tidak penting, tetapi karena ia terlalu relevan. Dunia modern hari ini mengulang pola yang sama. Teknologi melesat, tetapi kesadaran tertinggal. Kita menguasai energi, tetapi gagal menguasai diri. Atlantis, dalam konteks ini, bukan kisah masa lalu. Ia adalah pesan yang dikirim lintas zaman. Pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana Atlantis berada, tetapi apakah kita sedang membangunnya kembali? Di bagian berikutnya, kita akan berhenti sejenak dari sejarah dan teori. Kita akan masuk ke wilayah yang lebih personal. Bagaimana pelajaran Atlantis bisa diterapkan dalam kehidupan nyata? Bukan untuk membangun peradaban besar, tetapi untuk mencegah keruntuhan batin dalam diri kita sendiri. Jangan kemana-mana, karena bagian selanjutnya mungkin justru yang paling penting dari semuanya. Jika Atlantis hanya kita simpan sebagai cerita masa lalu, maka ia tidak ada gunanya.
Namun jika kita membacanya sebagai cermin, maka kisah ini berubah menjadi panduan sunyi tentang bagaimana manusia seharusnya berjalan di tengah ilmu, kekuasaan, dan kemajuan. Pelajaran pertama dari Atlantis adalah keseimbangan. Peradaban itu runtuh bukan karena kekurangan ilmu, tetapi karena kehilangan arah batin. Maka aplikasi paling nyata bagi kita hari ini bukanlah memburu pengetahuan baru, melainkan menata kesadaran saat menerima pengetahuan. Latihan pertama yang bisa kamu lakukan sangat sederhana, tetapi sering diabaikan. Hening yang disengaja. Setiap hari, luangkan waktu 10-15 menit untuk benar-benar diam, tanpa gawai, tanpa suara. Duduk tenang, rasakan napas, dan amati pikiran tanpa menghakimi. Atlantis mengajarkan bahwa ketika pikiran berisik, manusia mulai salah menggunakan ilmu. Keheningan adalah pagar pertama agar pengetahuan tidak berubah menjadi kesombongan. Latihan kedua, niat sebelum ilmu. Setiap kali kamu mempelajari sesuatu, entah itu teknologi, bisnis, atau keterampilan, tanyakan dalam hati, untuk apa ini aku gunakan? Jika jawabannya hanya untuk dominasi, pamer, atau menundukkan orang lain, berhentilah sejenak. Atlantis runtuh ketika ilmu tidak lagi dijaga oleh niat yang lurus. Ilmu sejati selalu menguatkan tanggung jawab, bukan ego. Latihan ketiga, membaca simbol, bukan hanya informasi. Dunia modern melatih kita membaca cepat, tetapi tidak melatih kita merenung. Padahal peradaban kuno berbicara lewat simbol, bukan data mentah. Cobalah satu kebiasaan baru. Ketika melihat peristiwa besar, bencana alam, konflik, krisis, jangan hanya bertanya apa yang terjadi, tetapi apa pesan di balik ini. Ini melatih cara berpikir Atlantis, melihat keterhubungan, bukan potongan terpisah. Ada juga jebakan yang perlu dihindari, dan ini penting. Banyak orang yang tertarik pada Atlantis justru terjebak romantisasi, merasa lebih tahu, merasa lebih sadar, lalu tanpa sadar jatuh ke kesombongan spiritual. Ini adalah pola lama yang sama. Atlantis tidak hancur karena kebodohan, tetapi karena merasa paling benar. Maka aplikasi terpenting adalah kerendahan hati aktif. Terus belajar, tetapi siap dikoreksi. Terus mencari, tetapi tidak merasa sampai. Terakhir, terapkan prinsip Atlantis yang paling terlupakan. Hidup selaras, bukan memaksa. Peradaban kuno yang bertahan lama selalu menyesuaikan diri dengan alam, bukan menantangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti sederhana. Menghargai ritme tubuh, tidak memaksakan ambisi, dan memahami bahwa tidak semua hal harus dipercepat. Atlantis memberi kita pesan yang sangat jelas, meski jarang didengar. Kemajuan tanpa kebijaksanaan adalah percepatan menuju runtuh. Jika satu orang mulai hidup dengan kesadaran ini, mungkin dunia tidak langsung berubah. Tetapi jika banyak individu melakukannya, siklus lama bisa dipatahkan. Dan pada bagian terakhir nanti, kita akan menyatukan semua ini, menutup perjalanan Atlantis dengan satu pertanyaan besar yang perlu kamu bawa pulang. Bukan ke kepala, tetapi ke dalam dirimu sendiri. Tetap di sini. Kita hampir sampai pada inti terdalamnya. Pada akhirnya, Atlantis tidak benar-benar hilang. Ia tidak tenggelam sepenuhnya di dasar laut dan tidak lenyap di telan waktu. Atlantis hidup sebagai jejak, sebagai pola, sebagai peringatan yang terus berulang dalam sejarah manusia. Kita telah menelusuri bagaimana Atlantis muncul dalam teks kuno, bagaimana ia diselimuti mitos, dan bagaimana jejaknya tersebar dalam simbol, teknologi, serta kesamaan peradaban di seluruh dunia. Namun semakin jauh perjalanan ini, semakin jelas bahwa pertanyaan terpenting bukanlah tentang koordinat geografis atau bukti arkeologis. Pertanyaan sejatinya adalah, apa yang membuat Atlantis harus hilang? Jawabannya selalu kembali pada satu hal yang sederhana, namun berat. Manusia yang lupa pada batas, lupa bahwa ilmu adalah amanah, lupa bahwa kekuatan harus dibingkai oleh kesadaran, dan lupa
bahwa sebesar apapun peradaban dibangun, ia akan rapuh jika tidak berdiri di atas nilai yang lurus. Atlantis adalah cermin bagi dunia hari ini. Teknologi kita melesat, informasi ada di genggaman. Namun kegelisahan batin justru semakin dalam. Kita membangun lebih tinggi, tetapi sering lupa menunduk. Dan dalam pola ini, kisah Atlantis berhenti menjadi cerita kuno. Ia berubah menjadi peringatan yang sangat aktual. Mungkin itulah alasan mengapa jejak Atlantis selalu kabur. Karena ia tidak dimaksudkan untuk ditemukan dengan kapal selam, tetapi dengan kesadaran. Tidak dengan peta, tetapi dengan perenungan. Selama manusia masih mengulangi kesalahan yang sama, Atlantis akan terus menghilang. Agar kita mau belajar, bukan sekadar membuktikan. Sekarang, setelah semua yang kamu dengar, aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan sunyi. Jika suatu hari peradaban kita runtuh, apakah itu karena kurangnya ilmu, atau karena kita gagal menjaga kebijaksanaan? Jika video ini menggugah pikiranmu, jangan lupa like, berlangganan, dan bagikan kepada mereka yang siap berpikir lebih dalam. Tuliskan juga di kolom komentar, bagian mana yang paling membuatmu merenung. Perjalanan ini tidak berhenti di sini. Masih banyak pengetahuan yang tersembunyi, masih banyak jejak yang belum disadari. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Dan ingat, yang paling berbahaya bukanlah ilmu yang hilang, tetapi kesadaran yang tertidur.